Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ulul Asmi, NIM G211240056. Saya akan mensimulasikan perancangan dan implementasi manajemen jaringan menggunakan metode VLSM sesuai studi kasus INET-B. Saya akan menggunakan router 2811 3 buah. Ini untuk router pusat. Kemudian saya tambahkan lagi untuk router cabang Bandung. Kemudian saya tambahkan lagi router cabang Semarang. Kemudian saya akan menambahkan satu switch di atas router pusat. Saya beri nama switch pusat. Kemudian saya akan menambahkan switch lagi untuk mengarah ke departemen pengadaan. Kemudian saya tambahkan switch lagi. Saya beri nama switch untuk ke departemen pemasaran. Kemudian saya akan menambahkan switch lagi untuk mengarah ke switch server. Kemudian saya akan menyambungkan router pusat. Oh, salah, saya belum menyeting untuk port serial DCI-nya. Kemudian saya akan menyambungkan serial DCI dari router pusat menggunakan serial 000 ke router cabang dengan serial 000. Kemudian saya akan menyambungkan router pusat dengan serial 1 ke router cabang Semarang dengan ini. Dan saya akan memberikan label di sini SE 000 itu dengan IP SE 000 di ini ya, 195.160.25.201. Kemudian saya beri label juga untuk router cabang Bandung itu dengan itu tersambung dari ini tadi SE 000 dengan IP 195.160.25.202.
Kita berikan juga prefixnya /30. Di sini juga slash 30. Kemudian yang mengarah ke SE001 itu IP-nya Semarang 25.205. Kemudian saya beri label juga untuk router cabang Semarang. IP-nya 195.160.20.6/30. Sudah. Kemudian saya ingin nyambungkan dari router ini ke switch pusat. Kemudian saya akan melabeli ini dulu untuk yang fast Ethernet 1 FA berapa ini? FA00 itu tidak ada IP-nya. Karena saya ingin menggunakan router on a stick atau ROAS, yaitu metode konfigurasi di mana satu router fisik digunakan untuk merutekan lalu lintas antar VLAN yang berbeda melalui satu jalur fisik tunggal yang nantinya akan terhubung ke switch pusat. Kita beri label di switch pusat fast Ethernet 1 itu IP-nya itu akan mengangkat atau menghandle 3 VLAN. VLAN yang pertama itu adalah networknya adalah 195.190.25.1. Switch pusat FA01 itu akan menghandle VLAN 10 dengan IP 195.160.25.1 dengan subnet mask /26. Kemudian VLAN 20 IP-nya yaitu yang mengarah ke kantor pemasaran dengan IP 195.160.25.25/2. Kemudian untuk VLAN
VLAN 30-nya yang mengarah ke server, saya berikan IP 192.160.25.193/30. Kemudian saya akan menyambungkan switch ini ke sini dan ini ke sini, ini ke sini. Dan kemudian saya akan menyeting kemudian saya di sini akan membuat VLAN database. VLAN numbernya saya kasih 10, VLAN namanya pengadaan, tambahkan, dan kita berikan VLAN number 20 dengan nama pemasaran. Kemudian kita berikan lagi VLAN number 30 dengan nama server. Kemudian kita cek di sini kan sudah ada. Berikutnya saya akan arahkan fast Ethernet 1 ini itu mengarah ke router, kita berikan terang saja. Kemudian untuk fast Ethernet 02 itu mengarah ke VLAN 10. Kemudian untuk fast Ether 3 itu mengarah ke pemasaran. Kemudian untuk fast Ether 04 itu mengarah ke server dengan VLAN ID 30. Kemudian di sini saya akan menyeting router. Kita hidupkan dulu untuk fast Ethernet 00-nya. Kemudian saya akan membuka CLI. Kita exit dulu, kita konfigurasi terminal. Kemudian untuk interface VLAN 10, FA0/0.10. Kemudian kita ketik encapsulation 1G 1G10. Kemudian saya akan mengetik IP address-nya yang untuk suite pengadaan dengan IP 195.160.25.1. Ini kita membuat gateway ya dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian exit. Kemudian saya akan membuat lagi untuk yang VLAN 20.
dengan IP 25.65 dengan subnet mask 192 juga, karena di sini slash-nya sama, /26. Kemudian exit, kemudian untuk interface FA 0/0.30-nya itu untuk server ya. Wait 30 dengan IP address 25.193 di sini. Kemudian subnet masknya itu adalah 255.255.255.248. Ya, 248. Kemudian saya exit, konfigurasi terminal, kemudian kita cek apakah sudah jadi settingan yang sudah di settingan tadi yang sudah dikonfigurasi lewat terminal tadi. Show IP out. Nah, di sini sudah ada ya. Ini untuk network ID 25.0, ini untuk gateway VLAN 10, ini network ID untuk VLAN 20, ini gateway untuk VLAN 20, ini untuk network ID VLAN 30, ini untuk gateway VLAN 30. Kemudian saya akan menyeting yang kemudian saya menyeting router pusat, kemudian saya setting port serial DCE-nya yang mengarah ke router cabang Bandung dengan clock rate 125.000, kemudian IP address-nya di sini bisa dilihat dari router pusat itu 195.160.25.201. Kemudian dengan subnet mask 224. Oh, salah. Untuk subnet masknya 252. Kemudian untuk yang mengarah ke kantor cabang Semarang itu juga sama. Clock rate-nya 125.000, kemudian IP address-nya 195.160.25.205. Kemudian untuk subnet masknya 252. Kemudian saya akan menyeting pada serial ini untuk gateway. Saya berikan gateway 195.160.25.129 dengan subnet mask 255.255.224. Enter, kemudian
Untuk bisa terhubung ke server pusat, saya di sini menggunakan kabel serial DCE dengan Goldline 125.000, kemudian IP address-nya Bandung serial 195.160.25.202 dengan subnet mask 252. Kemudian untuk router Semarang, kita setting untuk fast ethernetnya, enablekan dulu, kemudian saya berikan IP untuk router Semarang itu, maksudnya ini IP router untuk gateway ya, 195.125.161. Untuk subnet masknya saya di sini menggunakan 324. Kemudian untuk serialnya saya on-kan juga dulu, kemudian pilih yang ini untuk clock rate-nya, kemudian IP-nya itu Semarang di cabang 195.160.25.206 dengan subnet mask 252. Sudah. Kemudian saya akan menyeting routing statis. Statis dengan network. Nah, ini untuk menuju ke router Bandung dulu, networknya 195.160.25.128 255.255.255.224 195.160.25.202. Dan untuk yang mengarah ke Bandung itu 25.160 networknya, network ID-nya, kemudian ini net hub-nya atau nanti akan terhubung ke sini dengan IP 206. Kemudian saya setting juga untuk routing di sini kita berikan 0.0.0.0, kemudian 0.0.0.0, kemudian net hub-nya itu 195 160.25.201. Kenapa di sini 0.0.0.0? Karena ini ibaratnya itu jika ada paket yang mau pergi ke alamat yang tidak dikenal oleh router tersebut, maka kirimkan semua ke alamat 195.160.25.201 atau ini adalah IP router pusat. Kemudian untuk cabang Semarang juga sama, saya berikan seperti itu 0.0.0.0. Net hub-nya
195.160.25.205. Kemudian saya di sini akan menambahkan masing-masing satu biji atau dua biji juga boleh. Biji satu, biji satu, biji satu, satu, satu. Ini saya berikan FA01 itu menggunakan VLAN ID 10. Ini menggunakan F FA01 VLAN 20. VLAN 20. VLAN 30. Ini saya ganti server. Dan ini juga saya berikan nama ini ke sini itu menggunakan VLAN-nya terung. Kemudian FA02 mengarah ke VLAN 10 dengan network ini. Kemudian untuk FA03 itu mengarah ke VLAN 20 dengan network ini. Kemudian untuk FA0/4 itu akan mengarah ke VLAN 30 dengan network ini. Dan saya akan menambahkan ke ini juga FA0/0 dengan network IP-nya itu 195.160.25.129. Dan ini juga saya ubah SE 0/0/0 itu IP-nya 195.160.25.206. Dan untuk fast Ethernet-nya FA00 itu mengarah untuk IP-nya atau menjadi router gateway dengan IP 195.160.25. Semarang ya, ini 161. Sudah, ini akan terhubung ke sini.
Ini akan terhubung ke sini. Ini juga akan terhubung ke ini. Kemudian saya akan menyati setiap IP pada device-device ini. Ini keterangannya sudah lengkap. FA02 untuk VLAN 20, VLAN 10, FA03 untuk VLAN 20, FA04 untuk VLAN 30. Di sini saya sudah memberikan label juga. Di sini sudah juga, ini kan ikut sama ini, jadi tidak perlulah dikasihkan label. Kemudian saya akan memberikan IP pada setiap end device yang ada di sini. Saya berikan IP untuk PC Departemen Pengadaan PC 1 dengan IP address 195.160.25.2 dengan subnet masknya 255.192. Kemudian untuk gateway-nya 195.160.25.1. Kemudian saya akan setting juga untuk switch yang mengarah ke kantor pemasaran atau departemen pemasaran. IP-nya itu 195.160.25.66. Subnet masknya 192. Kemudian untuk default gateway-nya 195.160.25.65. Sudah. Dan untuk server kita setting juga untuk IP-nya 195.160.25.25.194. Dan untuk subnet masknya belakangnya itu 248. Kemudian untuk default gateway-nya itu 195.160.25.193. Ini 193 kan, bener kan? 5.160.25.193. Kita labeli dulu. Dan itu menggunakan itu IP-nya 195.160.25.2. A 000.
visi pemasaran FA0, IP-nya 195.190.25.25.66. Pas Ethernet 0 dengan IP terus 5.160.25.194. Dan untuk PC yang Bandung itu saya beri nama PC Bandung terhubung ke Fast Ethernet 0 dengan IP 95.160.25.130. Kemudian saya setting IP-nya 195.1.25.130. Subnet masknya saya berikan 224. Kemudian untuk gateway-nya saya berikan 195.125.25.2 di kantor cabang Bandung 129. Kemudian untuk ini yang mengarah ke Semarang terhubung ke Fast Ethernet 0 IP 195.160.5.162. Setting di sini 195.160.25.162 dengan subnet mask 224. Untuk gateway-nya 195.160.25.161. Intinya ini sudah saya ping cek koneksinya semua udah hijau. Kemudian kita coba ping ke gateway-nya dulu, yaitu kantor cabang Bandung itu memiliki gateway 195.160.25.129. Oke, di sini tersambung. Kemudian saya ping ke gateway router ini 161. Bisa. Kemudian saya arahkan ke gateway di departemen pemasaran, yaitu 65. Kemudian saya akan ping juga ke arah departemen pengadaan 25.1. Kemudian saya akan ping juga ke server dengan IP 193. Sudah bisa semua. Kita coba juga ping ini menguji semua jaringan apakah sudah bisa atau belum. Ke gateway-nya dulu ya, berarti Semarang 161.195.160.25.161. Enter, sudah.
dan ke arah Bandung dengan IP 129, dan ke server dengan IP 193, dan ke arah pemasaran dengan IP 65, dan ke arah pengadaan dengan IP 5.1. Dan saya ping juga untuk visi pengadaan ini ke gateway-nya, yaitu 195.160.25.1. Dan saya ping juga mengarah ke departemen pemasaran dengan IP 65 gateway-nya. Kemudian saya arahkan juga ke server dengan IP 193. Kemudian saya arahkan juga ke kantor cabang Bandung, IP-nya dengan IP 129. Kemudian saya akan ping juga ke kantor cabang Semarang dengan IP 161. Dan saya ping juga coba koneksi menggunakan ping untuk PC pemasaran ini ke arah gateway-nya dulu di pemasaran ini. Gateway-nya 25.65 itu 95.160.25 pemasaran berarti 65. Kemudian saya ping lagi mengarah ke pengadaan dengan IP 25.1, dan saya ping lagi mengarah ke server dengan IP 193. Kemudian saya akan arahkan juga ke kantor cabang dengan IP 161, dan Semarang IP 129. Mengarah ke Bandung 129, yang atas tadi adalah mengarah ke Semarang dengan IP 161. Sudah bisa semua. Kemudian untuk yang ini saya juga akan mencoba ping ke gateway-nya dulu, yaitu server dengan IP 195.160.25.193. Kemudian mengarah ke departemen pengadaan dengan IP 25.1. Kemudian ping lagi mengarah ke pemasaran dengan IP 65. Kemudian saya ping lagi mengarah ke kantor cabang Bandung, ya, berarti dengan IP 129. Kemudian saya ping lagi mengarah ke kantor cabang Semarang dengan IP 161. Sudah bisa semua, maka tugas akhir saya tentang VLSM ini sudah berhasil dan alhamdulillah sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.